Terus dia kayak ngejek gitu, ih bisa kok jadi SPG sabun tuh, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa aja gitu. Tapi kayak ketawa-ketawa ngece lah gitu. Orang yang masuk hotel kan belum tentu mau ngapa-ngapain. Terus betul, juga misalnya. kayak misalnya kita jalan sama cowok kan belum tentu itu pacarnya kita. Itu pertama kali saya kembali MC dan bayangkan habis divorce, habis cerai itu tiba-tiba saya harus mengisi acara pernikahan. Waktu itu fee-nya dia kasih saya 250.000. Tambah cantik ya sekarang ya kesan dia. Oh iya, Thomas tambah gagah, bahaya kalau tambah gagah Pak. Tapi kayaknya semakin berumur semakin beraura gitu ya. Oh iya. Ya, gimana Tadi ya? yang bilang tuh all is gold. Oh gitu ya. jadi sebenarnya tuh rahasianya awet muda apa dulu itu, Kak Shirley? Yang pertama. Iya. Ada menyanyi. Iya. Apa itu, Rahasia Kak? awet muda sebenarnya enggak ada, Ji. Oh, nggak ada, jadi? Positive thinking. Positive thinking ya. Bersyukur. Terus juga apa lebih menikmati hidup mungkin. Menikmati menjauhi hidup. hal-hal yang negatif. Betul. Betul? Iya betul, berarti negatifnya di masa lalu saja itu. Iya, dan juga pastinya sering-sering upgrade susu. Tapi kita lebih ke mana sih, maksudnya lebih ke usaha atau ke MC-nya kita? Kalau awalnya saya kebetulan MC, jadi basicnya 2003 Iya. sudah lahir juga. Oh no. Saya kira 2003 itu kalau lagi apa? Saya masih dalam kandungan Oh berarti. iya, masih jadi orok nih. Iya. 2003 itu saya Iya. menyiar di Suara Alam, jadi Oh, basicnya Suara. penyiar Oh, Kak Shirley. penyiar radio Suara Alam. Betul. Berarti hebat ini, suara alam sering kita dengar juga Oh dulu. iya, radio terbesar kan Iya, dulu betul, tuh di Kendari, siapa yang tidak kenal Suara Betul. Alam? Suara alam. Nah, FM Kendari. Oh jadi ya sering dengar, tapi tetap sekarang itu kan istilahnya sudah semakin berkembang, jadi banyak yang baru begitu Iya, sekarang itu. betul. Dan juga sekarang orang rata-rata di genggaman handphone terus. Iya, Paling kita betul. dengar radio cuma di mobil. Ji. Iya, Pasti lah, cuma di mobil. Itu pun kalau kita nggak sambung di Bluetooth. Betul, betul. Itu enggak. Jadi kayak begitu. Tapi kalau saya tetap dengar radio lah kan, Saya kadang-kadang juga kita di mobil juga tetap dengar radio. dengar radio di. Sekarang radio yang bagus itu apa Kak? Maksudnya Banyak lah kalau Banyak ya? Cuman mungkin sekarang yang lagi hits juga kan di radio. Radio. Kalau Erwin kenapa kau suka dengar radio di mobil? suka itu apa, dengar orang-orang bercanda begitu. Karena itu lebih ngobrolnya ya begitu. Jadi kalau kita lagi stres, kita hilang stresnya itu. Karena Kalau gitu dengar ya orang cerita. orang-orang cerita-cerita tuh. Kalau saya tuh senang lihat orang-orang happy begitu. Sama aja kita mungkin nih. Baca. Betul. Karena juga kalau kita dengar radio banyak efek surprise-nya. Kayak Betul, misalnya betul. kita lagi menyetir terus tiba-tiba kita nggak tahu lagu apa udah putar, tiba-tiba ih lagu kesayangan, ini lagu waktu SMA Betul, gitu kayak betul. gitu. Iya, Jadi betul. ada efek surprise-nya begitu Jadi Kak Shirley kan kita tahu ini single parent, ya kan? Single mother gitu. single mom. Single mom gitu ya. Jadi gimana nih Kak Shirley sekarang kan ini pasti kan banyak ini apa lagi nih? Apa itu? Lelaki-lelaki yang perkasa yang mendekat begitu. Perkasa. Bagaimana? Maksudnya kenapa kita tidak Masih memilih Iya, sendiri. betul, masih memilih apa sendiri. nih? Mungkin karena pekerjaan juga barangkali. Betul, sibuk itu Mbak. Iya, pernah sih menjalin hubungan dengan enggak aja berapa satu beberapa, orang lah iya. gitu. Cuman karena kadang-kadang waktunya enggak ada. Misalnya weekend saya mesti MC, dia mengajak bertemu saya mesti MC. Minggu saya lebih pilih main sama anak. Iya, betul. Jadi kalau orang tidak bisa mengerti waktunya kita tuh agak-agak susah. Jadi lebih baik saya pilih untuk mengurus diriku sendiri dan keluarga. gitu. Tapi kan begini Kak Shirley kan Apa itu? sekarang kan ini image-nya itu single mom itu atau janda itu kan kayak Agak gini kan. miring ya. Ya, maksudnya kalau anak muda itu kan kadang-kadang mau cari janda katanya gitu. Karena lebih berpengalaman. Mau toksik itu, hubungan toksik itu gimana sih maksudnya? Pendapatnya kita tentang itu hubungan toksik. Kalau hubungan toksik itu enggak juga, tergantung dari individunya masing-masing. Tahu kayak begitu. Jadi sebenarnya juga kalau kita perhatikan juga kalau beberapa teman-teman saya juga banyak yang statusnya single mom kayak gitu. Tapi mereka saya lihat lebih vibe juga orangnya. Fake juga semua nih. Malah kita bisa lebih dia sama orang single mom gitu tuh, maksudnya apalagi yang menghidupi dirinya sendiri itu kayak begitu maksudnya. Kita bisa kalau bisa kayak bangga lah begitu toh. Betul. Maksudnya menghidupi dirinya sendiri, orang tuanya, mungkin anaknya juga kayak begitu. Ketimbang mungkin ya, tapi memang kebanyakan di mata laki-laki kalau kita cari janda juga paling di internet yang muncul kan yang hot toh kayak gitu. Oke. Ya.
Tapi kan kita tidak bisa juga kita kesampingkan itu kan posisinya kita ini sibuk apa kayak posisi single mom itu banyak bertemu sama ini pengusaha Apalagi pria gitu. Gimana itu maksudnya kalau kita dipandang wah itu orang ketemu lagi terus. Itu gimana itu cara tepisnya itu Sandi ya betul. Iya. Apalagi saya yang notabene MC-nya di hotel kan, MC di hotel jadi biasa keluar dari situ dari mana lah dicuekin saja dia sebenarnya. Kalau saya sih nggak terlalu pusing ya begitu tuh dengan omongannya orang terserah nih kayak begitu. Dan juga kalau orang-orang yang cerdas kan dia tahu Betul tahu. Maksudnya orang-orang yang punya pikiran cerdas, orang yang masuk hotel kan belum tentu mau ngapa-ngapain. Terus juga kayak misalnya kita jalan sama cowok kan belum tentu itu pacarnya kita. Good job. Nah itu mungkin yang kadang-kadang juga kita harus lebih ini kan ke dirinya kita sendiri. Kayak biasa beberapa teman, udah jalan lagi sama itu, pacarnya itu lagi kemarin sama si ini, ngapain sama gitu. Jadi yang kayak begitu nih harus kita buang jauh-jauh gitu. Maksudnya orang yang jalan sama si A, si B, si C belum tentu pacaran toh. Dan kadang juga perempuan lebih nyaman bercerita sama laki-laki karena mungkin laki-laki itu tidak ember toh. Gitu ya. Kalau saya kan di Suara Alam 2014 mengawali karir itu 2004 tadi. Iya sorry, 2004 toh Suara Alam dulu. Dari situ kan ada dulu Kendari TV. Ya betul. Nah dulu saya juga menyiar di Kendari TV. Kendari TV juga ya. Sama-sama Kak Daru. Berarti senior ini Pak. Ada kita ajar dulu saya tuh. Iya. Coba-coba minat MC nih dulu MC. Enggak. Kita anu di saja Kak, apalagi di sini saja. Sombong amat. Kalau di luar kayaknya waduh. Uang, Pak. Sibuk kita kayaknya kalau keluar enggak kuat. Bisa Ji. Nah, terus apa lagi saya bilang tadi? Dari situ saya coba MC toh MC dari situ terus 2008 saya menikah sama orang Surabaya. Dari situ pindah nih ke Surabaya ikut suami. Hijrah juga ya Surabaya. Wah, ikut suami jadi perempuan baik-baik berarti dulu ini masih jadi perempuan yang ini maksudnya soleha. Pokoknya sempat jadi perempuan soleha lah toh. Ikut suami di Surabaya yang kerjaan notabene ya pikir ibu rumah tangga cuma urus anak urus suami. Pernah juga pindah ke Jember, kebetulan anak saya lahiran Jember karena kan mantan suami pindah-pindah tuh dulu. Habis itu dari Jember dan ini terakhir Surabaya berapa tahun? 5 tahun 5 tahun 2013 baru berapa ya kalau juga 2013 nih iya 5 tahun 2008 ya 2013 14 lah balik lagi pulang ke sini dalam kondisi saya tidak punya apa-apa. Iya betul ya. Jadi keluarga saja mungkin di sini ya. Iya, pacarku juga sudah meninggal 2011 waktu itu sempat saya pulang terus kembali lagi. Terus saya pulang dalam kondisi tidak punya apa-apa, tidak punya tabungan, terus juga tidak punya rumah. Tapi kan anak kita bawa kan? Saya bawa. Jadi saya pulang juga nggak bawa apa-apa, cuma baju di badan sama anak. Terus juga waktu itu mak saya dan mama saya masih numpang sama saudara, jadi nggak punya apa-apa sama sekali. Oh gitu ya? Iya, saya pulang terus saya bilang apa misalnya mau kerja nih itu sempat sakit juga karena maksudku waktu itu yang saya pikir dalam saya pikir fisikku kuat gitu, tapi ternyata di dalam hancur berkeping-keping gitu. Jadi memang nggak bisa berbohong ya. Jadi itu kenapa tiba-tiba saya drop tuh sampai masuk rumah sakit. Padahal sebenarnya it's okay lah atau biasa. Memang saya pernah saya pengen pulang Kendari tapi tidak dalam kondisi yang di force begitu toh. Iya. Terus itu bisa pulang Kendari terus saya pikir saya mau kerja apa ini tuh pasti bisa malam ketemu teman-teman tuh apa segala macam. Belum ada kerjaan lah, belum MC kembali juga, Masih masih proses healing, masih kita kembali lagi nih tuh mental gitu kan ya betul. Bagi mental. Masih kaget begitu, aduh ternyata saya ini sudah menyandang status ini. Terus juga kan mungkin yang dilihat sampai saya dipandang ini orang-orang, waduh ini sebelah mata. Gimana kan? Iya, jadi harus kita buktikan gimana itu pada saat itu kan. Jadi pada saat itu sudah pertama saya bingung tuh mau kerja apa. Jadi pertama itu saya kerja jadi SPG sabun. Di toko-toko. Sabun kita SPG sabun. Terus saya punya teman sahabatku almarhumah Megi itu sahabat. Almarhumah ya? Iya. Zamanku dari SMA, sahabat bawa dulu. Jadi pertama pulang saya tanya dia, Meg ada kerjaan. Kerjaan apa di link? Kebetulan kan soal di matematika saya panggil saya Eling gitu tak link sembarang nih Meg, yang penting kerjaan tuh karena saya juga halal lah gitu. Saya juga nggak enak kesan numpang di rumah saudara mana ada anak ada mamaku toh. Ya ada sih tapi jadi SPG sabun, aku mau jika sini biar mi toh dia segini tidak apa-apa mi. Akhirnya saya kerja di
Saya kerja dia sebagai sabun, bersihkan sabun, dipegang matahari, itu produk aku semua, kita ngurus semua itu sabun deh. Pokoknya yang produknya dia tuh lah. Berapa tahun kita kerja itu jadi SPG sabun? Setahun lah. Nah, sampai setahun ini, nggak kuat juga ya? Bukan kuat sebenarnya saya ini bersyukur juga, iya Ji. betul. Waktu itu saya juga ketemu teman di situ, ada temanku dulu orang Kolaka, dia menikah sama anggota dewan. Pas saya lagi susun sabun, dia lewat, ih kau kasih ya, saya balik, ih jangan saya sebut namanya, sebut saja Bunga. Sebut saja Bunga ya? Iya toh. Terus dia kayak ngejek gitu, ih bisa kok jadi SPG sabun tuh, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa aja gitu, tapi kayak ketawa-ketawa ngece lah gitu. Nah sudahnya dari situ, tapi saya nikmatin Ji. Pas dari situ, ada yang mulai tawaran pertama saya MC itu dari sahabat MC juga, almarhumah Ibas, mungkin teman-teman tahu. Ibas, kayak pernah penyiar AM radio dulu, yang gemuk. Nah itu pertama kali saya kembali MC, dan bayangkan habis divorce, habis cerai itu tiba-tiba saya harus mengisi acara pernikahan. Waktu itu fee-nya dia kasih saya 250.000. Ya mungkin kita ini apalagi meningkatkan lagi mentalnya kita. Bisa juga nih Bas. Maksudnya setelah kembali. Setelah dia dulu kan waktu di Suara Alam kan sama Idul, terus sahabatku juga. Terus dapat tawaran lagi nih kerja di Solar. Sebenarnya banyak tantangannya karena kebetulan kan kita kerja sama China. Iya betul. Saya kebetulan dia di situ, saya sendiri perempuan. Jadi ya bayangkan juga bos-bos yang kerjanya happy ya, tapi mereka baik sekali semua. Maksudnya mereka juga sangat menghormati saya begitu. Maksudnya juga karena mungkin percaya juga tuh sama saya. Cuman itulah saya tidak bisa mengikuti dunia malamnya. Oh gitu ya, berarti kita waktu itu masih sempat juga ini. Iya sempat juga, jadi hampir karena kan di kantor itu hampir tiap minggu atau tiap hari? Seminggu 3 kali. Aduh minum obat. Saya mengaku kayak itu, kalau kayak itu berarti kita suhu. Kan masuk situ belum tentu minum kan, Cong. Bisa jadi cuma lihat aja, lihat ombean kan kayak begitu, lihat pemandangan kayak gitu. Terus juga dari situ sering jadi tahu juga dunia malam dari situ. Bukan juga maksudnya dunia malamnya apa toh, karena mungkin saya temani bos saya ketemu klien kan biasanya rata-rata maunya entertainnya tempat begitu toh. Share kesini dulu, bayarkan kita, bayarkan kita kayak begitu. Jadi ya sudah sambil temani dari situ. Sambil kerja sambil hiburan lah gitu. Sambil ini juga apa istilahnya, sambil ya mungkin kumpul pundi-pundi ya. Pundi-pundi. Jadi kan ya Shirley, minta maafin saya mau tanya kita ini. Kan sekarang ini usahanya kita sudah banyak ya kan? Ada banyak kita. Ya, ada rumah makan. Ya, kedai. Ada salon juga ya kan? Itu SR salon ya, jangan lupa, Bo. Itu kenapa bikin rumah makan? Kita hobi kan memasak atau gimana? Sebenarnya hobi juga enggak. Jadi sebenarnya saya duluan apa tuh Dila? Salon dulu. Jadi sebenarnya salon duluan. Itu Februari pandemi. Ya, 2020. 19. Oh. 19. Kenapa saya pengen buka salon? Kebetulan itu hari saya perjalanan dengan sahabat saya juga namanya Lala ini. Kita mau PMC. Coba Yul, coba kasih lihat Lala dulu. Kita mau pergi. Coba buka maskernya Lala. Jam tahu. Oh gitu. Kita mau pergi MC jam tahu. Saya minta tolong lah temannya karena di konsel tuh waktu itu. Ya apa dia mau dibuka lagi usaha saya ingat misalnya nih kalau pergi biasanya salon saya suka antri begitu. Suka sekali antri tuh saya bilang saya bukan salon dia. Jadi enggak dia bilang modal berapa gituin. Jadi langsung yang saya tidak beli langsung itu cuma tempat tidur. Yang lainnya tuh saya beli langsung jadi Ji. Langsung jadi semua nih. Saya pikir di mana dia saya buka. Kebetulan saya ada teman ada kantor Nestle dulu di Kitos. Sudah saya pakai kantornya untuk buka salon. Jadi saya buka ke kantor salonku 1 minggu Ji. Itu pun sistem reservasi. Begitu kali. Jadi itu ada maksudnya kita waktu itu ada kayak apa itu? Apa? Swab apa gimana itu? Iya paling ya enggak Ji kayak gitu apa? Termogan begitu sebelum masuk sama hand sanitizer di pintu gitu. Jadi yang mungkin seperti aku bilang tadi Jiwin jika ada yang ngatur gitu. Jadi ya sudah kita buka saja 1 minggu sama reservasi Tapi itu pengaruh ya maksudnya sama tenaga kerja begitu kita kurangi juga. Enggak, saya alhamdulillah sudah kurangi Ji. Tapi maksudnya saya kasihan gitu tuh, maksudnya sebenarnya bisa aja saya tutup ini tempatku dulu untuk sementara, cuman kan saya pikir mereka begitu ada anaknya, ada keluarganya, karena saya juga begitu tuh ada mamaku, ada anakku, kok saya kerja,
dari mana Iya, toh. betul Kak. Gitu. Jadi Jadi berarti- selalu saya posisikan diriku sama dengan orang lain Betul. gitu. Jadi itu sama sekali nggak ada event, Nggak ada. MC-nya kita nggak berjalan, Nggak IO-nya ada. gitu nggak Iya, jalan. apalagi. Nah itu sama tanya kita yang tadi kita bilang IO pertama kali itu yang kita urus wedding organizer itu apa? Acara apa itu? Oh, kalau event organizer yang pertama kali, kebetulan sebenarnya waktu itu sebenarnya bukan niatku untuk buka event organizer. Waktu itu kebetulan saya sering MC acara PLN. Nah, terus PLN bilang, "Share bantu dulu acaraku di Bokori, family gathering waktu itu." Tapi sebenarnya mereka sudah punya IOG, cuman saya bantu untuk urusan makan ini dan sebagainya itu di luar acara outboundnya. Nah, sebenarnya dari situ setelah urus acaranya mereka itu 2 hari dapat bayaran banyak gitu ya. Masih terasa Banyak bagi-bagi dulu ke saya. Iya, kenapa saya bikin nih? Dari situ ya mungkin juga mereka dari mulut ke mulut. Sudah nih akhirnya saya bikin legalitas karena kan memang kalau kantor-kantor mesti ada tuh legalitas. Urus semuanya. Dari situ dari sosial media juga itu penting. Tuh sosial media dari situ mulut ke mulut, panggil-panggil. Kita juga sudah beberapa acara juga kayak groundbreakingnya Jalan Toronipa kita juga. Kita juga dikasih ini. Terus juga kemarin bulan inklusi keuangan alhamdulillah juga sama kita. Kayaknya Kak Shirley promo di sini. Iya. Buat yang bohong. Penting tuh. Iya betul itu CV-nya kita. Gitu kata saya betul. CV-nya kita di situ. Jadi tadi yang saya tanya itu yang WO pertama yang kita urus. Oh, wedding. Ya betul. Oke, waktu itu kita pertama kali kita urus weddingnya Kojimi. Hai Kojimi. Jimmy lagi ya. Udah ada anaknya. Itu kalau boleh tahu itu kalau sekarang itu gimana sih maksudnya itu kalau untuk tarifnya tuh dilihat-lihat orangnya tuh gimana Kak? Atau ada tarif khusus? Enggak Sudah standar. Kita pokoknya saya selalu begini berapa apa konsep tabu kayak begitu. Pertama pasti kita tanya konsepnya apa cara ini nih. Berarti yang kita butuhkan itu ini sales list ini. Terus juga pas nih kan kita sodorkan RAB, terus kita pitching dulu toh. Palingnya setawar menawar besar jangan ada ini deh jangan. Tapi kita kasih solusi saja, tetap kita kasih yang tetap dibuat ini tapi mungkin saya kurangi. Misalnya kita pakai KW19 loh. Tapi kan ada bilang istilah harga nawar itu gimana? Iya. Harga nawar. Wajar toh. Wajar sih. Gitu. Tapi tetap kita sesuaikan budgetnya klien. Bu, share budgetku begini, Ji. Bisa kan saya bikin acara kayak begini? Bisa Ji Bu, tapi mungkin kita nggak pakai yang original toh. Kita pakai yang KW19 aja tuh. Selalu aja ada solusi lah. Pokoknya bisa diatur gitu toh. Nah terus kasih sama tanya kita soal ini rumah makan kita bikin. Berani juga ya bikin rumah makan itu di masa pandemi. Iya. Berani Jiwin, saya rasa. Ya. Karena juga pernah saya nonton juga ada waktu itu orang Cina bilang tuh, pokoknya bisnis yang bisa bertahan saat ini tuh dari rambut ke leher. Berarti kan kecantikan dan makan toh. Makan jadi saya pikir sudah ini betul kalau makanan kan orang pasti makan di tiap hari toh. Orang pasti cari Ji. Seperti kecantikan juga orang mau cantik Ji, biar juga pandemi orang pasti mau warna rambut. Mau live streaming ya kan? Kayak begitu jadi rumah makan saya itu pertama kemarin pas lagi viral-viralnya bulgogian bakar-bakar itu juga saya sempat buka sekarang. Itu di mana sih tempatnya Tempatnya di Kitos. Di Kitos. Namanya Seru. Jadi di Kitos itu ada Seru Kendari, ada juga salonku di lantai. Salon apa itu Kak? SR Salon. Ada Instagramnya enggak? Oh ada dong, langsung saja di follow. Nanti boleh. kita deskripsinya Lihat nanti Instagramnya Seru Kendari sama SR Salon. Betul. Dan kita juga spesialnya kalau SR Salon itu khusus wanita. Jadi nyaman loh buat teman-teman yang berhijab toh kayak gitu. Nggak dicampur kan? Enggak. Jadi Kak Shirley ada mungkin pesan-pesannya untuk masyarakat Kota Kendari untuk ya maksudnya jangan ini apalagi untuk peduli sama penampilannya gitu. Untuk peduli sama ini penampilannya. Apa dia pesannya? Kalau dari penampilan saya rasa semua orang mau menjaga penampilan gitu. Buat teman-teman mungkin yang senasib saya mungkin Win ya. Iya betul. Buat yang teman-teman yang single mom itu pokoknya jangan menyerah, terus juga berdoa, tetap semangat gitu, kerja keras. Pokoknya enggak usah terlalu pedulikan bicaranya orang. Harus cepat ini, harus move on gitu ya. Iya, betul, move on juga dan itu Ji maksudnya bukan Ji mereka yang beri makan kita. Betul. Gitu. Jadi nggak usah dengar orang lain bicara lah. Jalani saja lah. Apa yang ini toh ada di depan mata, lihat peluang yang ada, di mana ada peluang, mari kita masuk ke sana. Mungkin Kak Shirley mau ada sampaikan kepada ini mungkin orang-orang yang banyak mensupport Kak Shirley. Gitu. Siapa pokoknya banyak lah teman-teman yang mensupport terutama mamaku juga. Tante, hai Tante. Oke. Halo
yang selalu telepon kalau sudah jam 10 malam. Terus juga tentunya yang bikin saya semangat juga tiap hari Win. Iya. Anakku juga Jisheru Rafatan Tradiguna itu juga yang bikin saya panjang ya SLD? Iya, kayak kereta api. Gitu yang bikin saya juga maksudnya selalu kenapa jadi setiap pusasa selalu ada namanya kayak Seru, itu kan Jisheru, SR, itu Sherly Rafa. Berarti nama-namanya semua ini ada maknanya semua. Ada nama anak, katanya nama anak itu katanya doa toh. Betul, toh. Terus juga Rafa Mandiri nama event organiserku. Teman-temanku juga semua banyak sekali yang selalu membantu gitu, support. Iya Kak Sherly. Nanti kita terima kasih Kak Sherly. Terima Thank you ya. kasih, Thank you very much. Keren sekali, sukses terus juga.